see what I see? ...2006, 2 tahun setelah kejadian pertama kali saya melihat sosok yang menyeramkan di jendela saat saya SD. Waktu itu saya sudah kelas 4 dan papa tuh baru beli komputer baru, Pentium 2 apa Pentium 3 gitu, lupa aku. Lagi main game, nyamain bola merah der meledak, kayak gitulah gamenya lah, game jadul sekali. Saya lagi-lagi diganggu oleh dia yang nampak di jendela. Hanya saja ia berhasil masuk ke rumah. Selamat mendengarkan. Jadi gini, papa baru beli komputer baru dan ngasih syarat kepada aku sama Kiko. Kalian boleh mainan ini kalau belajarnya udah selesai ya. Iya pak, jawab saya. Ya udah tuh belajar, nggarap PR, belajar buat besok hari sekolahnya. Selesai belajar barulah main. Ada rebutan-rebutannya, ada main ngeliatin. Aku main, Kiko ngeliatin, Kiko main, aku ngeliatin, gitulah. Saling gantian-gantian tuh main komputernya di gamenya, meskipun ya gamenya sedikit dan memang makan memori banget kalau ngisal game baru. Iya, baru Pentium 3, belum kayak sekarang canggihnya kan. Sampai akhirnya Kiko tidur duluan dan aku main tuh sampai malam jam 10. Papa waktu itu juga lagi bikin soal lah ya, jadi masih di kampus, belum pulang. Pas saya lagi main, saya ini mainnya saya main komputer ini di sebelah kamar orang tua saya, yang mana ada ruangan semi gudang ya. Jadi kami itu punya ruangan semi gudang ini ada 2. Di kamar saya deket T1, deket kamar mandi sama dapur, dan di sebelah kamarnya papa mama. Ruang semi gudang yang saya maksud, yang pertama deket kamar mama papa ini adalah ruang di mana buku-buku, skripsi-skripsi mahasiswa, pakaian-pakaian yang baru dicuci, dan juga ada meja belajar serta set untuk menaruh komputernya. Dan ada sepeda saya juga di situ. Itu isi ruang semi gudang yang saya maksud ya. Jadi saya mainan di situ. Dan di pojokannya di sebelah barat itu ada jendela yang memang nggak pernah dibuka karena susah gitu loh untuk menuju dan membuka jendela itu. Saya main, saya fokus ke layar komputernya. Sampai pada akhirnya saya mendengar suara orang tercekik. Aneh bener, lagi main kedengeran suara orang kecekek. Sampai mata kiri saya melihat ke arah jendela, dan saya melihat ada sosok perempuan. Sosoknya ini tergantung di bagian lehernya, terikat tali. Dan talinya itu mengikat di bagian ventilasi jendela. Waduh, saya girapen nembok, gila bengi aku. Langsung mematung, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya langsung ngeliat di jendela terus, keringet dingin, mukanya pucat. Alhamdulillahnya lagi nggak lama papa pulang. Buka pintu, ngucap salam, masukin motor. Dia langsung ngelihat saya lagi ngeliatin jendela.
langsung ditepok lagi. Ngelihat apa lagi nak? Itu astagfirullahaladzim. Pah, bikin kaget aja. Ya kamu lagian bengong terus. Ngelihat apa lagi? Apa dia nampakin lagi? Karena papa saya tahu di zaman kecil saya sering kesambet dan juga bisa melihat pada waktu itu. Sekarang kan udah ditutup, jadi sama sekali nggak bisa gitu. Itu Pak, ada yang ngegantung di jendela. Apa iya? Ya udah bentar ya. Papa sholat isya dulu. Habis itu papa ngaji di sini, ngadep ke jendela. Siapa tahu gangguannya hilang. Papa sholat, ngaji lah di situ. Dah, kamu udah malam tidur, besok sekolah. Biar nggak kerainan. Kerainan tuh artinya kesiangan gitu. Gangguannya apakah hilang? Tentu tidak. Saya tidur kolar-kolar di kasur bagian belakang itu. Dan teman-teman, saya tidur itu sampai detik ini ya, waktu pas saya pulang ke Purwokerto, mesti tidur di kamar yang saya sering juluki adalah kamar Presiden Suite. Jadi iya, aduh, sampai ya harus ngomong, ya nggak harus ngomong sih, tapi udahlah tak ceritain aja lah. Ini hanya sebenarnya kan cuman sarkas lah, karena memang di kamar saya itu di atas lemarinya banyak koran bekas. Ada juga salah satu lemari buku untuk menaruh buku-buku dan dokumen-dokumen zaman dulu banget. Punyanya papa ya, papa saya kan seorang dosen di salah satu kampus swasta di Purwokerto ya. Di atas lemari bukunya itu ya ada buku-buku lawas juga, buku-buku ekonomi lah, karena papa saya dosen ekonomi. Ada TV kecil dan juga ada pakaian-pakaian yang baru kering. Jadi kasur yang saya tiduri ini adalah kasur 2 lapis. Lapis pertama itu untuk tempat naruh baju-baju, yang mana lapis pertama ini juga udah kena noda-noda karena habis buat lahiran kucing saya. Kucing ngelahirin di kamar loh, udah kayak orang loh. Nah, lapis kedua yang agak naik ke atas itu tempat saya tidur. Dan saya tidurnya tuh ngadep di jendela, yang mana ini buat jadi ruang semi gudang kedua. Yang mana di ruang semi gudang kedua itu adalah isinya ada perkakas, pacul, kolok, linggis, terus mesin cuci, terus juga ada kayak buat jemurinnya, alatnya itu buat jemurin, terus ada akuarium juga, dan juga jarak atapnya itu tinggi lah. Banyak lah perkakas di situ. Saya tidurnya ngadep situ, ngadep jendela. Di ruang semi gudang itu dekat juga dengan kamar mandi dan juga dapur. Ruang semi gudang ini atapnya itu pakai genteng yang dari plastik loh, seng plastik ya, bukan seng plastik ya, sengan besi ya. Maksudnya dari genteng yang dari plastik yang panjang itu loh, aku lupa namanya apa. Jadi kalau udah mulai pagi itu cahayanya masuk, jadi terang tuh ruangan semi gudang kedua. Saya kalau tidur itu mesti wudhu dulu sebelum tidur ya. Sebelum tidur saya mesti wudhu dulu, biar nggak mimpi buruk lah, dan juga biar suci gitulah. Kolar kok nggak bisa tidur, apa aku tadi tidur siang kelamaan ya, atau memang gara-gara ngopi gitu ya. Nah, SD udah ngopi loh. Udah ngopi saya SD loh. Maaf ya, ini banyak ketawanya gitu, keinget zaman dulu soalnya. Kolar sampai akhirnya saya tidur ayam-ayaman atau tidur setengah sadar gitulah, belum yang pules banget. Tuh, emang dasar apes. Suara tercekik itu terdengar lagi, lebih pelan namun sangat dekat di kuping. Awalnya saya tuh takut membuka mata, karena memang saya belum pulas banget gitu kan. Saya buka mata pelan-pelan.
Aduh, sial. Sosoknya ada di depan saya. Tergantung di jendela, yang mana saya pas buka mata itu udah ada di jendela itu, di depan saya, lebih dekat daripada pertama kali saya lihat. Mau teriak, orang tua, papa, mama udah pada tidur, ya kan. Saya cuma bisa pejamkan mata dan baca ayat kursi 10 kali. Alhamdulillah, lantunan terakhir. Ketika saya buka mata, sosok itu udah gak ada. Saya ke kamar mandi, saya wudu, saya sholat malam lagi. Saya sholat malam, selesai sholat malam, ya Allah, berikanlah hamba ketenangan, hamba mau tidur, hamba mau bangun dengan badan yang sehat dan gak ngantuk ketika pelajaran besok. Alhamdulillah, keesokan harinya masih diberikan sehat dan tidak terjadi satu apapun yang membuat saya sakit. Terima kasih semuanya warga Sukawati sudah mendengarkan cerita ini. Dan jangan lupa ya, follow dan dengarkan di Spotify Belaka Suta podcast saya. Oke? Rizky Alfarizky Setiawan dari Purwokerto. Wassalamualaikum. podcast.ceritahoror@gmail.com